Saudara-saudaraku yang terkasih, selamat berjumpa di Renungan Harian di channel Katolik kita. Hari ini, Selasa, 24 Desember 2024, Pekan Khusus Advent. Bacaan pertama. Bacaan diambil dari kitab kedua Samuel, bab 7, ayat 1 sampai dengan 5, dilanjutkan ayat 8b sampai dengan 12, dilanjutkan ayat 16. Pada masa itu, Raja Daud telah menetap di rumahnya, dan Tuhan telah mengaruniakan kepadanya keamanan terhadap semua musuh di sekeliling. Maka berkatalah Raja Daud kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut Allah diam di bawah tenda." Lalu berkatalah Natan kepada raja, "Baik, lakukanlah segala sesuatu yang digandung hatimu, sebab Tuhan menyertai engkau." Tetapi pada malam itu juga datanglah firman Tuhan kepada Natan, "Pergilah, katakanlah kepada hambaku Daud, beginilah firman Tuhan, masakan engkau yang mendirikan rumah untuk kudiami? Akulah yang mengambil engkau dari padang ketika engkau menggiring kambing domba. Engkau kuambil untuk kujadikan raja atas umatku Israel. Aku telah menyertai engkau di segala tempat yang kau jalani, dan telah melenyapkan semua musuh dari hadapanmu. Aku membuat besar namamu, seperti nama orang-orang besar yang ada di bumi. Aku menentukan tempat bagi umatku Israel dan menanamkannya, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan ataupun ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu, sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel, sehingga ia dapat diam di tempatnya sendiri dengan tidak lagi dikejutkan ataupun ditindas oleh orang-orang lalim seperti dahulu, sejak aku mengangkat hakim-hakim atas umatku Israel. Aku mengaruniakan kepadamu keamanan terhadap semua musuhmu." Juga diberitahukan Tuhan kepadaku, "Tuhan akan memberikan keturunan kepadamu. Apabila umurmu sudah genap dan engkau telah mendapat perhentian bersama nenek moyangmu, maka aku akan membangkitkan keturunanmu yang kemudian, anak kandungmu, dan aku akan mengokohkan kerajaannya. Keluarga dan kerajaanmu akan kokoh untuk selama-lamanya di hadapanku. Tahtamu akan kokoh untuk selama-lamanya." Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Bacaan diambil dari Injil Matius bab 1 ayat 18 sampai dengan ayat 25. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Namun ketika ia mempertimbangkan maksudnya itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, "Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki, dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka." Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah beserta kita.
Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengannya sampai Maria melahirkan seorang anak laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, Natal menghadirkan pertemuan, perjumpaan, persatuan, persahabatan, dan kekuatan antara dunia ilahi dan dunia manusiawi, antara gembala dan para sarjana, antara yang kaya dan yang miskin, antara yang terkemuka dan yang tidak punya nama. Natal adalah harapan yang tumbuh karena kepedulian dan cinta Allah. Oleh sebab itu, seseorang yang memiliki harapan adalah dia yang sungguh mempersiapkan hari esok dengan antusias. Dia yang menyiapkan masa depan dengan penuh perjuangan. Dia yang menantikan kesuksesan dengan kreativitas yang cerdas dan produktif. Dia yang mau bersungguh-sungguh untuk menggapai masa depan yang cerah, sumringah, penuh sukacita. Natal merupakan peristiwa komunitas. Natal merupakan wujud cinta dan kepedulian. Pandemi COVID-19 telah mengubah banyak tatanan hidup, bahkan telah merenggut banyak nyawa dan telah memorak-porandakan sendi-sendi kehidupan personal dan sosial kita. Namun, kita tidak perlu putus asa. Kita tidak perlu kehilangan harapan karena kita tinggal dalam komunitas yang sama-sama mengalami kesusahan, tetapi tidak kehilangan cinta dan perhatian. Harapan kita senantiasa membara karena di tengah kesusahan banyak orang berbagi kisah, banyak orang mengulurkan tangan, banyak orang terlibat dan peduli, banyak orang yang menjadi kreatif untuk mencari terobosan, mengatasi berbagai keadaan sulit. Dengan Natal kita pun sungguh percaya bahwa Tuhan tidak meninggalkan kita. Ia adalah Emmanuel, Allah beserta kita. Marilah kita berdoa. Tuhan, semoga kami semakin peka dan peduli pada sesama dan dunia sebagaimana Engkau mengutus Putra Tunggal-Mu ke dunia karena cinta dan kepedulian. Amin. Karena cinta dan kepedulian. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, terima kasih atas kebersamaannya di dalam renungan harian ini. Kita akan berjumpa kembali di renungan harian berikutnya. Berkah dalam.